Haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan. Shalom. Haleluya. Kita percaya yang kita hadir di sini kita merindukan lawatan Tuhan. Kita merindukan kasih setia Tuhan yang nyata dalam hidup kita. Mari kita mengawali ibadah ini dengan pujian dan dengan rasa syukur kita kepada Tuhan. Haleluya. Sebab Engkau sungguh setia Tuhan. Haleluya. Engkau Tuhan yang setia, sumber kekuatanku. Engkau Yesus, Juru Selamatku, harapanku, jawabanku. Yesus, Kau segalanya bagiku, Tuhan dan Rajaku. Kasih sayang-Mu melimpah di dalam hidupku. Salib-Mu tebusku, bebaskanku, sembuhkan aku. Kasih sayang mujizat-Mu ku alami sekarang ini. Yesus, Kau sungguh setia. Engkau Tuhan yang setia, sumber kekuatanku. Engkau Yesus, Juru Selamatku, harapanku, jawabanku. Yesus, Kau segalanya bagiku, Tuhan dan Rajaku. Kasih sayang-Mu melimpah di dalam hidupku. Salib-Mu tebusku, bebaskanku, sembuhkan aku. Ku percaya mujizat-Mu ku alami sekarang ini. Yesus, Kau segalanya bagiku, Tuhan dan Rajaku. Kasih sayang-Mu melimpah di dalam hidupku. Salib-Mu tebusku, bebaskanku, sembuhkan aku. Ku percaya mujizat-Mu ku alami sekarang ini. Saya undang jemaat itu bangkit berdiri. Bagiku, Tuhan dan Rajaku. Kasih sayang-Mu melimpah di dalam hidupku. Salib-Mu tebusku, bebaskanku, sembuhkan aku. Ku percaya mujizat-Mu ku alami sekarang ini. Yesus, Kau segalanya bagiku, Tuhan dan Rajaku. Kasih sayang-Mu melimpah di dalam hidupku. Salib-Mu tebusku, bebaskanku, sembuhkan aku. Ku percaya mujizat-Mu ku alami sekarang ini. Yesus, Kau segalanya
sekarang ini ku percaya mukjizatmu ku alami. Percaya mukjizatmu ku alami sekarang ini. Kasih Tuhan, haleluya, haleluya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu Tuhan sepanjang minggu ini Tuhan, atas kasih karunia-Mu Bapa yang sungguh luar biasa Tuhan dalam hidup kami. Tak pernah hentinya kami untuk memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Sebab nama-Mu saja yang layak untuk kami puji Tuhan, yang layak untuk kami sembah Tuhan. Engkau sungguh baik Tuhan, Engkau sungguh setia kepada kami Tuhan. Oh Tuhan, biarlah setiap kami yang hadir di tempat ini Tuhan dapat memuji Tuhan, dapat memuliakan nama-Mu Tuhan dengan sungguh-sungguh Tuhan. Kiranya hadirat-Mu Tuhan nyata di tempat ini Tuhan. Setiap kami yang berada di tempat ini merasakan kasih karunia-Mu Tuhan, merasakan indahnya kasih-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih sebab Engkaulah Allah yang setia Tuhan, Allah yang sekali-sekali pun tak pernah meninggalkan kami Tuhan. Kami sadar Tuhan, kami terkadang Tuhan, kami kadang melenceng Tuhan ke kanan dan ke kiri Tuhan. Namun karena kasih setia-Mu Tuhan, Engkau menyadarkan kami Tuhan, Engkau membimbing kami Tuhan, menyertai setiap langkah kami Tuhan. Tak pernah hentinya Engkau dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus. Kau segalanya bagiku, Tuhan dan Rajaku. Kasih sayang-Mu melimpah di dalam hidupku. Salib-Mu tebusku, bebaskanku, sembuhkan aku. Ku percaya mukjizat-Mu ku alami sekarang ini. Yesus, Kau segalanya bagiku, Tuhan dan Rajaku. Kasih sayang-Mu melimpah di dalam hidupku. Salib-Mu tebusku, bebaskanku, sembuhkan aku. Ku percaya mukjizat-Mu ku alami sekarang ini. Yesus, Kau segalanya bagiku, Tuhan dan Rajaku. Kasih sayang-Mu melimpah di dalam hidupku. Salib
dan Rajaku, kasih sayang-Mu melimpah di dalam hidupku. Salib-Mu tebusku, bebaskanku, sembuhkan aku. Ku percaya mujizat-Mu ku alami sekarang ini. Yesus, Kau segalanya bagiku, Tuhan dan Rajaku. Kasih sayang-Mu melimpah di dalam hidupku. Salib-Mu tebusku, bebaskanku, sembuhkan aku. Ku percaya mujizat-Mu ku alami sekarang ini. Kasih sayang mujizat-Mu ku alami. Ku percaya mujizat-Mu ku alami. Ku percaya mujizat-Mu ku alami sekarang ini. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus untuk kasih setia-Mu Tuhan. Haleluya. Haleluya. Mari kita memuji dan memuliakan nama Tuhan dengan sungguh-sungguh saudara. Haleluya. Amin. Sebab Dialah gunung batuku, kota bentengku, dan perisaiku. Haleluya. Gunung batuku dan Kau, kota bentengku, tak akan ku takut. Kau menjamin hidupku. Kau yang membentangku dan Kau yang membela
tak pernah takut sebab Allah yang ada di pihak kita. Amin saudara. Haleluya. Dan bila ada roh yang ada di dalam hati kita, marilah kita menari seperti Daud saudara. Dia tak pernah malu untuk menari dan memuliakan nama Tuhan. Haleluya. Ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Haleluya. Ada di dalamku, menari seperti Daud menari. Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Menari, ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari seperti Daud menari. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Silakan duduk kembali saudara. Haleluya. Kita percaya setiap kita hidup dalam kebenaran firman Tuhan, cahaya firman Tuhanlah yang selalu menyertai kita. Haleluya. yang menopangnya dan
ia jatuh, tidaklah dibiarkan sampai tergeletak, sebab tangan Tuhan jua yang menopangnya dan membangunkan dia kembali dalam hidup orang benar, diterangi amin, haleluya. Jalan hidup orang benar semakin terang hingga rembang tengah hari. Apabila ia jatuh, tidaklah dibiarkan sampai tergeletak, sebab tangan Tuhan jua yang menopangnya dan membangunkan dia kembali, sebab tangan Tuhan dia kembali dan membangunkan dia kembali. Haleluya, haleluya. Sebab tangan Tuhan selalu kembali membangunkan kita apabila kita terjatuh dan tergeletak. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Inilah persembahan kami Tuhan, persembahan yang kudus Tuhan, persembahan di dalam hati kami Tuhan yang kami naikkan. Haleluya, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Ku bawa kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini. Ku ingin Engkau menerima kurban syukurku melalui pujian. Sekali lagi kita bawa persembahan kita. Ku bawa kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini. Ku ingin Engkau menerima kurban syukurku melalui pujian. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tahta-Mu. Yesusku, terimalah kurban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai penyembahanku. Saya undang jemaat bangkit berdiri. Ku bawa
Amin Tuhan Yesus. Ku ingin Engkau menerima bersyukurku melalui pujian. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tatamu. Yesusku, terimalah kurban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai penyembahanku. Sekali lagi kita bawa persembahan kita. Ku bawa kepadamu, Haleluya. oh Tuhan, Persembahanku ini Tuhan. persembahanku ini. Haleluya. Ku ingin Engkau menerima kurban syukurku melalui pujian. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tatamu. Yesusku, terimalah kurban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai penyembahanku. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tatamu. Yesusku, terimalah kurban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai penyembahanku. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tatamu. Yesusku, terimalah kurban syukurku ini
yang mengalir di hatiku sebagai penyembahanku, yang mengalir di hatiku, yang mengalir di hatiku, yang mengalir di hatiku sebagai penyembahanku. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Syukur. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Inilah persembahan. Haleluya. Memuji dan permuliakan namamu. Kami mau membawa hati kami mau membawa hidup kami mau membawa apa yang kami punya Tuhan sebagai persembahan kepadamu Tuhan, untuk menyenangkan hatimu Tuhan. Biarlah hidup kami boleh Engkau pakai sesuai dengan rencanamu di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan, kalau pagi hari ini kami akan belajar akan firman-Mu, Tuhan Kau urapi setiap kami Tuhan, supaya kami boleh mengerti, kami boleh menangkap pesan firman-Mu di dalam kehidupan kami, untuk kami boleh melangkah dalam hidup kami. Semakin hari kami boleh mengenal siapa Engkau, karena kami percaya pengenalan kami akan Engkau Tuhan akan membawa hidup kami lebih hari lebih bergairah Tuhan, lebih hari lebih semangat Tuhan, karena kami mempunyai tujuan yang pasti, kepastian di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, hamba-Mu tidak ada apa-apanya, Engkau pakai hamba-Mu Tuhan sebagai alat-Mu untuk menyampaikan kehendak-Mu sendiri. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk saudara-saudara yang dikasih. Shalom saudara-saudara. Haleluya. Kita mengucap syukur kepada Tuhan kalau pagi hari ini kita boleh ada di rumah Tuhan. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, luar biasa. Kadang rencananya, karyanya itu tidak terselami di dalam kehidupan kita. Semakin kita mengerti firman Tuhan, kita semakin menghargai karya Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, pagi hari ini kita akan belajar firman Tuhan. Ya, kita akan belajar tema firman Tuhan yang sudah sering kita baca mungkin, tetapi biarlah pagi hari ini kita boleh mendapatkan makna yang lebih luas akan karya Tuhan Yesus di dalam kehidupan kita. Ya, kita akan pelajari bersama-sama. Engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup. Engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup. Mungkin saudara-saudara sudah mengerti, Engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup. Ini siapa yang mengatakannya? Ya, kalau kita baca di Alkitab ada tertulis ini, Engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup. Itu yang mengatakan siapa?
Petrus ya. Petrus ya pernah mengatakan waktu ditanya sama Tuhan mengenai siapa aku ini. Kita akan baca di dalam Matius pasal yang ke-16 ayat yang ke-13 sampai dengan ayat yang ke-19. Matius 16 ayat yang ke-13 sampai dengan ayat yang ke-19. Saya minta kita semua bangkit berdiri. Saya akan membacakan ayat yang ganjil, nanti saudara-saudara membaca ayat yang genap. Matius pasal 16 ayat yang ke-13 sampai dengan ayat yang ke-19. Ya, judulnya adalah pengakuan Petrus. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah anak manusia itu? Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu, siapakah aku ini? Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di surga. Kepadamu akan kuberi kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Amin. Saudara-saudara, pagi hari ini kita akan belajar tema yang sudah kita baca. Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Saudara-saudara, dalam pelayanan Tuhan Yesus pada saat dia ada di dunia ini, ya di pasal 16 ini, ya di tengah-tengah masa pelayanan Tuhan Yesus dalam 3 tahun itu, Tuhan Yesus bertanya, dia itu. Menurut kata orang, ya itu. Atau siapa aku ini? Siapa aku ini? Kemudian murid-muridnya ada yang mengatakan, engkau adalah Yohanes Pembaptis. Engkau adalah Yohanes Pembaptis. Ada lagi yang mengatakan engkau adalah Yeremia. Ada lagi yang mengatakan engkau adalah seorang dari para nabi itu. Saudara-saudara, kita melihat di dalam lingkungan kita, di dalam masa saat ini pun, kalau orang ditanya siapa Yesus itu? Siapa Yesus itu? Jawabannya akan macam-macam. Seperti apa yang dikatakan oleh murid-murid tadi. Murid-murid mengatakan, oh engkau ini menurut kata orang adalah Yohanes Pembaptis yang sudah bangkit lagi dari kematian. Sebab Yohanes Pembaptis itu sudah dipenggal kepalanya. Ada yang mengatakan engkau adalah Yeremia. Ada yang, bukan Yeri ini loh ya. Bukan. Tapi Yeri ini juga salah seorang daripada pengikut Tuhan. Ya. Engkau adalah Yeremia, engkau adalah para nabi. Saudara, seberapa pengenalan kita
Bahkan Yesus itu menentukan sekali langkah keselamatan kita. Menentukan sekali langkah keselamatan kita. Di dunia ini ada orang yang mengatakan, oh Yesus itu cuma nabi saja, dia adalah utusan daripada Allah. Betul, dia nabi, dia utusan dari Allah. Ada yang mengatakan, oh Yesus itu hanya sekedar guru besar. Betul, Yesus itu adalah guru besar, guru agung. Tapi tidak cukup sampai di situ saja pengenalan kita kepada Tuhan kita. Kemudian Tuhan Yesus bertanya, kalau menurut kamu kepada murid-muridnya, siapa aku ini? Kemudian Petrus mengatakan, engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup. Langsung Tuhan mengatakan, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang mengatakannya, yang menyatakannya, tetapi Bapakku yang di surga yang menyatakannya. Ya, murid-murid Tuhan mengenal siapa Yesus itu. Bukan cuma sekedar nabi, bukan cuma sekedar guru, bukan cuma sekedar orang biasa, tetapi murid-murid itu mengenal Yesus itu sebagai Mesias, Anak Allah yang hidup. Saudara, Mesias itu kalau bahasa Yunaninya Kristus. Ya, kalau bahasa Arabnya Al-Masih, ya, sama artinya. Saudara, Mesias itu ya bahasa Yunaninya ya, kalau kita sering mengatakan Yesus Kristus atau Isa Al-Masih, ya, itu sama maknanya. Tetapi orang tidak ngerti, banyak orang yang tidak mengerti. Al-Masih itu artinya apa toh? Oh, saya mengerti. Yesus itu Al-Masih, Isa itu Al-Masih. Tetapi Al-Masih itu artinya apa? Bukan sekedar sebutan saja, tetapi mempunyai makna yang begitu dalam kehidupan kita. Saudara, orang-orang Yahudi pada saat itu mereka mengharapkan akan datangnya Mesias itu. Ya. Bagi orang-orang Yahudi, Mesias itu dalam pengharapannya orang-orang Yahudi, dia akan menjadi raja yang akan membebaskan bangsa Yahudi dan akan membawa keselamatan bangsa Yahudi. Dan bukan cuma itu saja, ya, Mesias ini yang akan membawa kemakmuran bagi bangsa Yahudi. Itu pengharapan orang-orang Yahudi tentang Mesias. Sehingga kalau saudara-saudara baca di dalam Lukas, ya, next berikutnya. Terus berikutnya, ya. Kalau kita baca di dalam Lukas, pada saat Tuhan Yesus bangkit, setelah Tuhan Yesus bangkit dari kematian, ya, murid-murid pada bingung. Ya, ada yang mengatakan Tuhan sudah bangkit, tetapi ada beberapa orang yang masih ragu, sehingga di dalam Lukas pasal yang ke-24 ayat 21 sampai 27 saudara bisa baca. Ya,
pada hari itu dikatakan, jadi pada hari Minggu pada saat Tuhan Yesus bangkit, ada 2 orang muridnya. Ya, mereka kembali ke kampung halamannya di Emmaus. Salah satu muridnya itu bernama Kleopas. Dalam perjalanan kembali, ya sambil mereka ya mungkin dalam perasaan yang ndak karuan, yang gundah bener ndak Yesus itu bangkit. Kok katanya bangkit? Padahal pengharapan dia, Yesus itu akan jadi pemimpin bangsa Israel. Ya, di tengah perjalanan itu Tuhan datang menemui kedua murid itu. Dan dikatakan pada saat itu Tuhan bertanya kepada dia. Ya, kemudian murid itu mengatakan, padahal kami dahulu mengharapkan bahwa dia yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Pikiran daripada orang-orang Israel pada saat itu tentang Mesias itu, dia cuma Mesias yang akan membebaskan bangsa Israel. Pada saat itu bangsa Israel sedang dikuasai oleh Romawi. Pengennya orang-orang Israel, Mesias itu, raja itu akan membebaskan bangsa Israel dari kekuasaan atau dari penjajahan orang-orang Romawi. Di tengah jalan itu Tuhan mengatakan dalam ayat yang ke-26, dia menjelaskan kepada murid-muridnya, bukankah Mesias harus menderita? Menderita semuanya itu untuk masuk dalam kemuliaannya. Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Saudara, Mesias itu bukan cuma raja ya yang berkuasa saja, tetapi Mesias yang harus dipahami oleh semua orang, oleh orang-orang Yahudi. Mesias ini juga harus menderita. Mesias yang menderita, yang mati di atas kayu salib. Ya. Untuk apa? Untuk menebus dosa dan kesalahan umat manusia. Ya, baca selanjutnya. Ini tentang Mesias. Next. Ya, kalau kita baca di dalam Mika pasal yang ke-5 ayat 1 sampai dengan 4 dikatakan, tetapi engkau hai Betlehem Efrata, yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Kelihatan enggak? Kalau enggak kelihatan coba pakai ini aja lah, yang Alkitab langsung. Mika 5 ayat 1. Mika 5 ayat 1. Tetapi engkau hai Betlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu. Aneh ya, Tuhan menyampaikan firman kepada bangsa Israel, akan datang Mesias yang memerintah bangsa Israel, ya, yang memerintah bangsa Israel. Tapi Mesias ini
ya yang akan datang ini, tetapi dia sudah ada sejak zaman purbakala, sejak zaman dahulu kala. Jadi Mesias ini bukan cuma manusia biasa, tetapi manusia ya, yang dikatakan yang mulaannya sudah ada sejak zaman purbakala. Padahal kalau manusia biasa, manusia itu lahir ada tanggal lahirnya. Tetapi Mesias ini dia sudah ada sebelum zaman kelahirannya. Ini yang Tuhan katakan tentang Mesias itu. Dan ini yang harus kita ketahui juga tentang Mesias yang kita harapkan itu. Atau Mesias bukan yang kita harapkan, tetapi Mesias yang kita percaya itu. Tuhan yang kita percaya itu. Memang sebagai manusia dia lahir ya, yang kita peringati dalam Natal ya 25 Desember. Tetapi sering saya katakan di dalam khotbah saya atau dalam firman Tuhan bahwa Tuhan itu adalah firman yang menjadi manusia. Sebelum kelahirannya Tuhan ini sudah ada. Yesus itu sudah ada sebagai firman Allah. Dan dia lahir menjadi manusia. Ya, menjadi manusia untuk menggenapi apa firman yang disampaikan oleh para nabi ini. Yesus adalah firman yang menjadi manusia itu. Lah, sebagai manusia dikatakan tadi Mesias, anak Allah yang hidup. Jadi bukan manusia biasa, tapi Mesias itu anak Allah yang hidup. Kalau kita baca di dalam Yohanes 1 ayat yang ke-14, Yohanes 1 ayat yang ke-14, ini ayat yang sering kita baca, tapi biarlah kita pada saat ini mengerti lebih sungguh lagi. Yohanes pasal 1 ayat yang ke-14. Yohanes pasal 1 ayat yang ke-14 dikatakan, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih, karunia dan kebenaran. Firman itu menjadi manusia, dialah Mesias itu. Petrus mengatakan engkau Mesias, anak Allah yang hidup. Engkau Mesias, anak Allah yang hidup. Jadi bukan cuma sekedar manusia biasa. Saudara-saudara, sekarang ini banyak pengajaran yang macam-macam. Pengajaran yang macam-macam di dalam gereja Tuhan. Tetapi biarlah pada saat pagi hari ini kita semakin yakin, kita semakin mengerti Yesus itu siapa. Yesus itu adalah manusia, ya betul dia manusia. Melalui kelahirannya, melalui Bunda Maria dia itu manusia. Tapi keberadaan dia itu sesuai dengan firman Tuhan, Yesus itu sudah ada kekal, dari kekal sampai kekal. Firman-Nya Tuhan yang menjadi manusia yang dapat kita lihat secara fisik. Kalau Allah itu tidak dapat kita lihat secara fisik, karena Allah itu Allah yang roh.
Tetapi Allah yang begitu besar, Allah yang begitu agung itu, Dia mau menyatakan dirinya menjadi manusia. Supaya apa? Supaya kita dapat mengenal Allah itu seperti apa toh. Allah itu bagaimana toh. Bukan cuma di angan-angan kita saja, tetapi real di dalam kehidupan kita. Kita tidak dapat melihat Allah sebagai roh itu enggak, tapi kita dapat melihat dalam wujud manusia. Sehingga kalau kita baca di dalam Ibrani pasal yang ke-1, Ibrani pasal yang ke-1 ayat yang ke-14, saya akan Ibrani pasal yang ke-1 ayat 14. Ibrani pasal yang ke-1 ayat yang ke-2 sampai dengan ayat yang ke-3. Ibrani pasal yang ke-1 ayat 2 dan 3. Ibrani pasal 1 ayat 2 dan 3. Maka pada zaman akhir ini Ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya, yaitu perantaraan Tuhan Yesus itu yang datang sebagai manusia, yang telah Ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh Dia Allah telah menjadikan alam semesta. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah yang menopang segala sesuatu, menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kuasa. Dan setelah Ia selesai mengadakan penyucian dosa, Ia duduk di sebelah kanan yang maha besar di tempat yang maha tinggi. Saudara, firman Tuhan ini pernah kita pelajari bersama dalam mungkin bulan-bulan bulan-bulan Juli yang lalu ya. Saya pernah menyampaikan firman Tuhan ini, bahwa Yesus itu adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah yang kelihatan, yang dapat kita lihat, yang dapat kita rasakan, yang dapat kita mengerti betapa kasih-Nya, betapa anugerah-Nya, betapa kuasa-Nya di dalam kehidupan kita. Ya, Dia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah, sehingga kita boleh mengerti Allah secara nyata di dalam kehidupan kita. Saudara-saudara, melalui kita mengenal siapa Mesias ini, kita mengenal siapa Yesus di dalam kehidupan kita. Dia itu bukan cuma sekedar nabi, Dia itu bukan sekedar manusia biasa, tetapi Dia itu Allah yang menyatakan dirinya dalam wujud manusia untuk melaksanakan karya kemuliaan Allah. Oleh sebab itu, pada saat Petrus mengatakan itu, Tuhan langsung mengatakan, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu, tetapi Bapakku yang di surga. Saudara, kalau kita dapat mengenal siapa Allah itu, atau siapa Yesus dengan sebenarnya, bukan karena kemampuan kita, tetapi karya Bapa yang di surga melalui Roh-Nya
sehingga kita boleh mengenal siapa Tuhan kita. Kita adalah manusia yang berbahagia. Berbahagia sebab apa? Dikatakan engkau Simon bin Yunus, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakannya, tetapi Bapakku yang di surga. Kita adalah orang yang bahagia karena apa? Tuhan melanjutkan, kita baca kembali lagi di dalam Matius pasal yang ke-16 tadi. Matius pasal yang ke-16 tadi, ayat yang ke-18. Matius 16 ayat yang ke-18. Dan aku berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kenapa Tuhan katakan engkau, berbahagialah engkau Simon? Ya, karena ada berkat yang luar biasa, dikatakan dan alam maut tidak akan menguasainya. Apa artinya alam maut tidak akan menguasainya? Saudara-saudara, pada saat Allah menjadikan langit dan bumi, pada saat Allah menjadikan langit dan bumi dan membentuk manusia, Adam, ya, Tuhan menciptakan Adam itu sebagai makhluk yang kekal, makhluk yang tidak bisa mati. Makhluk yang tidak bisa mati sebenarnya. Coba kita lihat ya di dalam Kejadian pasal yang kedua. Kejadian pasal yang kedua ayat yang ke-16 sampai dengan ayat 17. Kejadian pasal yang kedua ayat yang ke-16. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Terus? Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya pastilah engkau mati. Jadi kalau Adam dan Hawa tidak makan buah itu, buah pengetahuan yang baik dan yang jahat itu, Adam dan Hawa tidak mati. Tapi pada saat Adam dan Hawa melanggar perintah Tuhan, langsung Adam dan Hawa menerima akibat dari pelanggarannya ini. Pada saat engkau memakannya, engkau akan mati. Bukti kematian Adam apa? Adam akhirnya diusir oleh Allah dari Taman Firdaus. Ya, dia diusir, tidak boleh masuk ke dalam Taman Firdaus. Hubungan dengan Allah terpisah karena dosa ini. Dan bukan cuma itu, arti melanggar perintah Tuhan ini dan menuruti perintah atau menuruti nasihat daripada iblis itu, Adam menyerahkan kekuasaannya atas kehidupannya bukan kepada Allah lagi, tetapi kepada iblis, ya, kepada kuasa kegelapan, kepada dosa ini. Dan akibatnya Adam
mati. Secara fisik Adam tidak langsung mati. Memerlukan waktu 900 tahun lebih Adam baru mati secara fisik. Dan kita lihat manusia di dunia ini semuanya mati secara fisik. Tetapi bukan cuma mati secara fisik saja, tetapi mati juga dalam hubungannya dengan Tuhan. Dia mati. Oleh sebab itu Allah kita itu Allah yang konsekuen. Konsekuen terhadap apa? Terhadap firman-Nya sendiri. Allah yang penuh kasih itu, Dia Allah yang konsekuen terhadap firman-Nya. Kalau Adam sudah melanggar firman Allah ini, dia mengalami kematian itu karena kasih-Nya kepada manusia ini. Dia datang sebagai manusia. Untuk apa? Tujuan dari datang sebagai manusia ini kita akan baca di dalam Ibrani. Ibrani pasal yang kedua, ayat yang ke-14 sampai dengan ayat yang ke-15. Ibrani pasal yang kedua, ayat yang ke-14 dan ke-15. Karena anak-anak, yaitu kita manusia ini adalah anak-anak dari darah dan daging, maka ia ini Tuhan Yesus ya, menjadi sama dengan mereka dan mendapat bagian dalam keadaan mereka. Artinya Yesus itu sama dengan kita, ya, menjadi daging ini, mendapat bagian dalam keadaan daging, supaya oleh kematiannya ia memusnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut. Dan supaya dengan jalan demikian ia membebaskan mereka yang seumur hidupnya berada dalam perhambaan oleh karena takutnya kepada maut. Artinya apa? Yesus itu atau Allah itu Allah yang konsekuen. Ya. Dia menyelamatkan manusia itu bukan ambil comot saja gitu ya. Tetapi dia yang konsekuen terhadap dirinya sendiri. Kalau manusia pertama itu melanggar perintah Allah, dia dosa. Kekuasaan dosa manusia itu bukan lagi menjadi hamba Allah, tetapi menjadi hamba iblis. Kalau saudara-saudara baca di Roma, ya, menjadi hamba iblis. Bagaimana supaya Allah menyelamatkan manusia ini? Dia datang dalam wujud manusia, karena yang diselamatkan itu manusia. Dia datang dalam wujud manusia dan mati sebagai manusia. Kalau Allah tidak bisa mati. Tetapi kalau manusia itu bisa mati. Tapi kita tahu bahwa Yesus itu tidak mati dan terus mati. Pada hari yang ketiga dia bangkit. Dia mengalahkan kuasa kematian itu, mengalahkan iblis yang berkuasa atas maut itu. Supaya apa? Supaya setiap orang yang percaya kepada dia tidak dikuasai lagi oleh maut itu, tidak dikuasai lagi oleh iblis itu, tidak dikuasai oleh dosa itu. Supaya apa? Supaya manusia yang percaya kepada dia itu memperoleh hidup. Kita baca di dalam Yohanes pasal yang ke-20. Yohanes pasal yang ke-20 ayat yang
30 dan 31. Yohanes 30 ayat Yohanes pasal 20 ayat 30 dan 31 dikatakan memang masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini. Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat. Alkitab ini ditulis. Dikatakan apa? Supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah yang hidup. Dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Jadi tujuan Alkitab ditulis supaya apa? Supaya kita percaya siapa toh Yesus itu. Yesus itu Mesias, Anak Allah yang hidup, Allah yang menjadi manusia. Untuk apa? Untuk mengalahkan kuasa iblis itu. Kalau Adam sudah menyerah kepada kuasa iblis dengan berbuat dosa, melanggar perintah Allah, tetapi melalui kedatangan Yesus sebagai manusia, dia mati di atas kayu salib ya, untuk mengalahkan kuasa iblis ini. Sehingga setiap orang yang percaya kepada dia memperoleh hidup itu. Jadi kehidupan atau keselamatan itu bukan Allah memberikan kepada kita begini, tak kasih lepas satu-satu, enggak. Tetapi yang Tuhan nyatakan melalui firman Tuhan, kalau saudara baca, sebab di dalam dia, sering firman Tuhan di dalam tulisan-tulisan Rasul Paulus apa dikatakan, sebab di dalam dia, di dalam dia, di dalam dia. Itu maksudnya apa? Dia ini, Yesus itu adalah keselamatan itu sendiri. Kalau kita tinggal di dalam dia, maka kita akan memperoleh keselamatan itu. Keselamatan itu tidak bisa lepas daripada Yesus itu, tidak bisa lepas. Yesus bukan memberikan keselamatan, ini tak kasih keselamatan, habis itu dia diem saja, enggak. Tetapi yang Tuhan kehendaki adalah supaya kita masuk di dalam dia. Masuk di dalam dia itu adalah mengikuti apa yang menjadi firman-Nya itu. Hidup di dalam firman-Nya, menggeluti firman-Nya, maka keselamatan itu semakin nyata di dalam kita. Kita bebas dari kuasa dosa itu melalui apa? Melalui hidup di dalam dia. Kita dimerdekakan. Kalau hari ini kita memperingati hari kemerdekaan bangsa kita, kita pun dimerdekakan dari kuasa dosa itu melalui apa? Melalui hidup di dalam dia. Tidak bisa kita tanpa Yesus di dalam kehidupan kita, tidak bisa. Kita tidak akan mendapatkan keselamatan tanpa Yesus itu. Sebab Yesus itu tidak memberi keselamatan lepas, begitu enggak. Tetapi yang Tuhan mau adalah supaya setiap orang hidup dalam dia, bersekutu dengan dia. Melalui apa? Melalui melakukan firman-Nya, percaya kepada dia. Melalui apa? Melalui persekutuan dengan tubuh dan darahnya, perjamuan suci yang sering kita minum, kita makan. Kita bersekutu dengan dia. Tuhan mau kita tidak mengandalkan kekuatan kita sendiri. Tetapi yang Tuhan mau adalah kita hidup menyatu dengan dia. Menyatu dengan dia, bersekutu dengan dia. Saudara, ini keselamatan atau ini kemerdekaan yang sesungguhnya yang Tuhan berikan kepada kita.
setiap kita Tuhan memberikan kemampuan kepada kita melalui rohnya di dalam hidup kita untuk kita dapat menyatu dengan Dia supaya kita mendapat keselamatan itu. Dan dikatakan selanjutnya di dalam Matius tadi, di dalam Matius pasal yang ke-16 tadi, ayat yang ke-19, kenapa kita berbahagia? Yang pertama tadi, kita mendapatkan keselamatan itu, kuasa maut sudah dikalahkan, dipatahkan. Ya, dan selanjutnya dikatakan, kepadamu akan kuberi kunci kerajaan surga. Kepadamu akan kuberi kunci kerajaan surga, dan apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Kita berbahagia bukan cuma Tuhan memberikan keselamatan itu kepada kita, atau kita memiliki keselamatan itu di dalam kehidupan kita melalui kematian dan kebangkitan Tuhan. Tetapi Tuhan juga katakan, ya, kepadamu ku beri kunci kerajaan surga. Saudara, kunci itu melambangkan apa? Kalau saudara diberi kunci, ya, katakan saya diberi kunci rumahnya apa, Mas No gitu. Ini Han tak kasih kunci rumahku gitu. Artinya apa? Kuasa. Ya, kuasa untuk apa? Untuk masuk ke rumahnya Mas No. Ya, untuk masuk ke rumahnya Mas No. Berarti rumahnya Mas No ini sudah ada di dalam kuasa saya, sebab saya memegang kunci rumahnya Mas No. Kalau saya waktu buka kunci rumahnya Mas No, di mejanya kemudian ada makanan yang enak-enak gitu, saya berhak enggak menikmati itu? Ya berhak, sebab apa? Saya sudah dikasih kuncinya. Apa yang ada di rumah itu saya bisa menikmatinya. Mas No lagi masak apa gitu ya, capcay, buyung hai, apa? Oh ayam, ya ayam bak goreng gitu. Pokok yang enak-enak pas ada di meja, saya juga berhak untuk menikmatinya. Itu artinya kunci. Ya, adalah wewenang, adalah hak. Tuhan katakan, kepadamu ku beri kunci kerajaan surga. Ya, oleh sebab itu di dalam doa Bapa kami, Tuhan katakan, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Tuhan mau kita menarik surga itu di dalam kehidupan kita di bumi ini. Tuhan mau kita menarik kerajaan surga itu di dalam kehidupan kita di bumi. Artinya apa? Setiap kehadiran kita di dalam rumah tangga kita, di dalam pekerjaan kita, di dalam setiap aktivitas kita, kita itu bisa menghadirkan kerajaan surga itu. Artinya apa? Melalui hidup kita, Tuhan mau orang itu melihat bahwa ini loh, kerajaan surga itu seperti ini.
Bisa nangkep yang saya maksudkan? Tuhan mau kita menarik kerajaan surga itu di dalam hidup kita. Jadilah kehendakmu di bumi ini seperti di surga. Melalui dalam keluarga kita, Tuhan menghadirkan kerajaan surga melalui kehidupan kita masing-masing. Apakah di rumah kita ada damai sejahtera, ada sukacita, ya? Atau pada saat kita datang di rumah kita, suasana rumah kita tambah kacau. Tuhan mau setiap kita menghadirkan kerajaan surga di dalam lingkungan kita. Kunci itu berbicara mengenai wewenang tadi, dan kunci ini juga berbicara mengenai begini. Saudara, kalau saudara pegang kunci itu, kalau saya pikirkan yang sekarang umum pegang kunci itu kunci makam itu loh ya. Ya, ada toh sekarang kan yang masih populer apa juru kunci gitu ya. Juru kunci makam gitu. Artinya apa? Pemegang kunci atau juru kunci makam ini, dia itu juga berhak memasukkan orang lain masuk ke makam itu. Iya kan gitu kan? Artinya juru kunci kan gitu. Ya. Makamnya dikunci atau rumah ini dikunci, sama aja lah, rumah ini juru kunci tadi. Kuncinya saya buka, saya juga bisa memasukkan orang lain masuk ke rumahnya Mas No untuk menikmati makanan yang sudah ada di mejanya Mas No. Demikian juga kita, Tuhan memberikan kunci itu supaya kunci ini kita juga gunakan untuk mengajak orang lain masuk menikmati kerajaan surga itu, menikmati keselamatan yang Tuhan berikan. Tuhan berikan kunci ini, dan Tuhan katakan apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Ada kuasa yang Tuhan berikan untuk mengikat ini. Next, berikutnya. Ya, kata-kata ini jangan diartikan berarti saya berhak apa yang saya ikat, kemauan saya itu pasti Tuhan akan turuti. Bukan semacam itu maksud daripada ayat ini. Tapi apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga. Apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Berarti kalau saya minta segala sesuatu, Tuhan pasti akan turuti. Enggak. Next, berikutnya. Terus di yang terakhir, slide terakhir. Nah, kalau kita baca di dalam Yohanes pasal yang ke 14 ayat yang ke-13 sampai dengan ayat yang ke-14. Atau masuk aja langsung ke Yohanes pasal 14 ayat 13 dan 14. Yohanes pasal yang ke-14 ayat 13 dan 14. Riset ya, saya bacakan aja langsung ya. Yohanes pasal yang ke-14
katakan begini. Ini firman Tuhan, Tuhan mengatakan, dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Dan apapun juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya supaya Bapa dipermuliakan. Saudara, apapun yang kita minta, Tuhan katakan, ya aku akan melakukannya. Tetapi yang kita minta ini, yang Tuhan akan melakukannya adalah supaya Bapa dimuliakan. Kalau permintaan-permintaan kita tidak sesuai dengan kehendak Bapa, atau melalui permintaan kita nama Tuhan tidak dipermuliakan, maka permintaan kita tidak akan dijawab oleh Tuhan. Tetapi permintaan-permintaan yang sesuai dengan kehendak Bapa di surga, itu yang Tuhan akan lakukan. Supaya apa? Supaya Bapa dipermuliakan. Jika kamu meminta sesuatu dalam namaku, aku akan melakukannya. Saudara, bukankah ini sesuatu yang luar biasa yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita? Itu berkat. Tadi Tuhan katakan, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, karena bukan kamu yang menyatakannya, tetapi Bapakku yang di surga. Kalau kita percaya kepada Dia sebagai juru selamat kita, sebagai Mesias Allah yang datang sebagai manusia menyelamatkan kita, yang pertama tadi adalah alam maut tidak akan menguasai kita. Kita mempunyai kehidupan yang kekal, yang pasti di dalam Tuhan kita. Dan yang kedua yang kita pelajari, kita diberi kunci, wewenang, hak untuk masuk di dalam kerajaan surga. Dan menggunakan wewenang ini, melalui doa kita, apa yang kita minta, maka Tuhan akan melakukannya. Dan Tuhan mau melalui kehidupan kita, melalui doa kita, melalui pekerjaan kita, melalui sekolah kita, melalui aktivitas kita sehari-hari, supaya Bapa dimuliakan. Amin. Kita akan berdoa. Saya minta pemain musik untuk maju ke depan. Kita naikkan pujian, karya terbesar dalam hidupku. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah
yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Karya terbesar, kita bangkit berdiri. Dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Tuhan, kami bersyukur buat hari ini, buat firman-Mu. Tuhan, ajar kami mengenal Engkau lebih lagi, lebih dalam kami untuk dapat mengenal Engkau. Tuhan, ajar kami Tuhan, untuk kami Tuhan dapat memahami akan firman-Mu, memahami akan keberadaan-Mu, sehingga iman kami semakin kuat. Iman kami tidak mudah digoyahkan Tuhan. Ketika kami semakin mengenal Engkau, kuasa-Mu semakin bekerja di dalam kami. Terima kasih Bapa. Tuhan Yesus, Engkau memberkati hamba-Mu yang telah menyampaikan firman-Mu. Mari Tuhan, Engkau pakai dia lebih lagi. Nyatakan rahasia firman-Mu. Nyatakan kemuliaan-Mu di dalam kehidupannya, dalam rumah tangganya Bapa, supaya nama-Mu sendiri yang dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat hari ini, buat firman-Mu pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Silakan duduk. Haleluya. Kita telah mendengarkan kebenaran firman yang luar biasa pada pagi hari ini. Selanjutnya kita akan memberikan persembahan untuk Tuhan. Persembahan pertama dilayani oleh Ibu Joko dan persembahan kedua oleh Tante Ani. Haleluya.
kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Hosana, Hosana. Haleluya, haleluya. Terima kasih untuk persembahan saudara. Kiranya Tuhan sendiri yang akan menggantikan dengan kasih-Nya. Haleluya. Kita akan mendengarkan pengumuman gereja untuk 1 minggu ke depan. Haleluya. Untuk hari Rabu jam 18.30 komsel pertama di gereja pujian oleh Ibu Ana. Dan hari Kamis jam 18 komsel kedua di rumah Ibu Mitro pujian oleh Ibu Endang. Dan hari Jumat jam 17.30 latihan musik. Dan hari Minggu jam 16.30 ibadah raya, leader oleh Ibu Frida, singer oleh Riani dan Putra. Dan untuk pemain musik drum Bapak Wito, bass Bapak Paryono, keyboard Brian, gitar oleh Rian. Haleluya. Demikian pengumuman gereja untuk 1 minggu ke depan. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri untuk kita akhiri ibadah pada hari ini. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh, hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh.
percaya Tuhan Kau telah memberkati kami semua. Tuhan Yesus, kami berdoa Tuhan buat setiap anak-anak-Mu yang telah memberi persembahan di hadapan-Mu. Mari Tuhan Kau memberkati mereka semua. Engkau kembalikan berkat-Mu ini berlipat kali ganda. Tuhan, nyatakan kuasa kemuliaan-Mu melalui di dalam kehidupan setiap anak-anak-Mu. Tuhan, Engkau memberkati rumah tangganya, usaha pekerjaannya Tuhan Engkau berkati. Yang masih sekolah Tuhan Engkau memberkati semuanya. Tuhan Yesus, kami rindu Tuhan, melalui kehidupan kami dapat menjadi berkat bagi yang lain. Kami dapat menjadi garam dan terang bagi dunia ini. Tuhan, biarlah kuasa-Mu senantiasa mengalir di dalam kehidupan kami. Kasih-Mu mengalir di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Juga kami berdoa buat saudara-saudara kami yang tidak hadir pagi hari ini. Tuhan, dimanapun saja mereka berada, mari Tuhan Engkau memberkati, Engkau melawat mereka. Tuhan Yesus, supaya minggu-minggu yang akan datang mereka dapat bersama-sama kami kembali di tempat ini untuk beribadah kepadamu. Tuhan Yesus, juga sebentar kami akan pulang kembali ke rumah kami masing-masing. Tuhan, kami serahkan perjalanan kami ke dalam tangan-Mu. Tuhan Yesus, biarlah Tuhan penyertaan-Mu, perlindungan-Mu tetap selalu menyertai dan melindungi kami, sehingga dapat sampai di rumah dengan selamat-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Saudara, angkat tangan saudara, haleluya. Dan sekarang ini saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat, anugerah, rahmat, damai sejahtera, sukacita dari Bapa di surga, persekutuan di dalam Tuhan Yesus Kristus, serta pimpinan pemeliharaan Roh Kudus menyertai kehidupan saudara semua, mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang di awan-awan pada kali yang kedua. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya katakan amin.